ada yang diobrolin. Enggak Bu, kemarin itu saya ada yang mau saya tanyakan ke Bu Ainur. Tapi enaknya kayaknya monggo di dalam saja Bu. Ya, Panas Bu. Iya, monggo masuk. Monggo masuk di kantor aja. Biar enak. Gimana Bu ya? Gini Bu, saya itu sebetulnya mulai kemarin itu mau tanya ke Bu Ainur, tapi Bu Ainur sibuk terus. Jadi baru sekarang ini kok kebetulan berbarengan sama Bu Ainur tadi ngeten ya Bu. Saya itu mau bertanya, kan Bu Ainur guru penggerak loh, jadinya lebih enak, Bu Ainur lebih tahu apa gitu, jadi Bu Ainur lebih paham ya. Saya itu gini Bu, ada permasalahan di kelas saya ini. Anak-anak itu nggak bisa fokus menerima pelajaran, terus kadang main sendiri, ngomong sendiri. Saya itu sampai bagaimana? Ayo dengarkan, sampai saya gitu. Itu anak-anak itu kayaknya itu bosan Bu dengan cara pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak itu Bu. Terus itu gimana gitu? Terima kasih sebelumnya Bu Yang sudah mempercayakan saya untuk membantu Bu Yang, dan semoga nanti saya bisa membantu. Jadi tadi kalau saya garis bawahi itu murid-muridnya Bu Yang di kelas itu selama pembelajaran itu merasa tidak bersemangat. Kayak bosan gitu loh Bu. Bosan dan tidak fokus. Baik. Jadi nanti setelah kita ngobrol ini, apa yang Bu Yang harapkan? Saya itu ya kepingin ada masukan bagaimana dari Bu Ainur. Terus saya itu kepingin merubah metode gitu, karena selama ini metode pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu metode ceramah gitu Bu. Anak-anak saya suruh mendengarkan, setelah itu saya ajari gitu, saya suruh mengerjakan soal, tapi anak-anak itu kok kayaknya kurang semangat, bosan. Ya. Jadi Bu Yang itu sebenarnya sudah berefleksi ya. Jadi ketika pembelajaran Bu Yang itu hanya menggunakan metode ceramah, anak-anak mendengarkan ya seperti biasa-biasanya gitu sudah Bu. Jadi monoton gitu saja setiap hari seperti itu. Kok anak-anak itu bosan gitu, ada yang izin keluar apa gitu Bu. Jadi terus kalau sudah seperti itu, kira-kira Bu Yang ini rencananya apa? Rencana saya itu, saya kepinginnya mengajar itu secara bervariasi. Anak-anak itu kepingin kepingin saya kelompokkan, bisa belajar di dalam kelas, bisa belajar di luar kelas gitu. Mungkin anak-anak lebih asik, lebih bersemangat kan kalau dikelompokkan. Terus belajar apa gitu, kesannya anak-anak itu kan nggak seperti anak belajar gitu, kan seperti sambil bermain gitu loh Bu. Mungkin anak-anak mungkin lebih asik, lebih suka gitu, lebih fokus dari mencoba berbagai pelajaran itu karena dikelompokkan, bisa bekerja sama dengan temannya gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Bu Yang. Jadi ketika anak-anak itu pembelajarannya lebih menarik dengan cara yang berbeda dari biasanya, mungkin anak-anak akan lebih tenang dan situasinya itu lebih menyenangkan gitu. Apalagi Bu Yang sekarang kan kerjanya di kelas rendah. Kelas rendah itu memang butuh sesuatu yang variatif. Seperti bermain gitu kan, nggak fokus seperti belajar, nggak tertekan gitu loh. Saya kepinginnya berubah begitu Bu. Jadi memang menurut saya itu juga ide bagus Bu Yang. Jadi Bu Yang sebenarnya itu mampu untuk melakukan itu. Bu Yang kan sering kan ikut pelatihan-pelatihan. Sering, alhamdulillah sering. Sekarang waktunya untuk mempraktikkan ke anak. Jadi Bu Yang kapan nih mau memulai hal ini? Ya secepatnya Bu. Bisa besok, bisa lusa gitu. Pokoknya mulai sekarang ini saya sudah menata untuk membuat metode pembelajaran yang bervariasi supaya anak-anak itu senang belajarnya. Untuk praktik yang pertama, pembelajaran yang bervariatif itu nanti pada pelajaran apa? Saya mengawalinya itu di pelajaran matematika karena kan ada bentuk bangun begini gitu. Saya jadinya itu ingin mengelompokkan anak-anak supaya anak-anak itu mengenal bentuk-bentuk bangun. Jadi anak
anak saya bawa ke luar kelas itu bisa dibuat untuk apa ya Bu? Diajak bermain, ada bentuk balon segitiga, ada selimpat gitu. Jadi bisa untuk permainan. Nanti Bu Ainul kalau sudah saya praktek, saya ingin menunjukkan ke Bu Ainul bagaimana cara mengajar saya dengan metode seperti itu. Jadi saya butuh masukan dari Bu Ainul. Oh begini Bu, oh kurang begini Bu, oh sudah begini gitu. Jadi saya intinya apa ya, Bu Ainul memberi masukan saya gitu loh. Jadi saya itu, oh saya ini sudah bisa, saya ini sudah benar apa enggak itu. Siap saya gitu ya. Saya siap untuk melihat praktik pembelajarannya Buya, dan nanti kita saling kolaborasi, saling memberikan masukan supaya pembelajaran kita itu lebih baik. Tidak menutup kemungkinan nanti Buya juga bisa melihat saya ketika saya pembelajaran, supaya kita saling mengisi, saling melihat, oh begini, oh ternyata begini, oh saya kurang begini, oh ternyata saya masih salah, oh saya sudah benar gini gitu. Jadi enak. Terus tujuan pembelajaran yang mau disampaikan nanti matematika, tujuannya itu supaya anak-anak itu mengenal bentuk balon. Ya. Menurut saya itu ide yang bagus Bu Yang ya. Jadi saya tidak sabar ini rasanya ingin melihat praktik pembelajaran Bu Yang dengan perencanaan dan ide-ide Bu Yang yang akan Bu Yang laksanakan. Kemudian rencananya ke depan ini Bu Yang, setelah jenengan nanti praktik, kemudian komitmen apa yang ingin Bu Yang lakukan untuk ke depannya supaya lebih baik lagi? Saya akan terus belajar menggunakan metode apa ya, bervariasi ini. Jadi saya ingin menambah lebih bagus lagi, Saya harus mencoba yang ini, saya harus mencoba yang ini. Mungkin untuk pelajaran apa ya, semuanya itu mungkin saya menggunakan metode bervariasi itu. Jadi anak-anak itu supaya senang gitu loh Bu. Ya, jadi fokusnya Bu Yang itu dengan merubah metode pembelajaran juga strateginya gitu ya. Strateginya juga dengan cara apa tadi di luar kelas di luar kelas ya, supaya anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas saja gitu ya. Artinya pembelajaran itu lebih kontekstual ya. Gitu. Wah, ini ide bagus sekali Bu Yang. Jadi sebenarnya Bu Yang itu apa, potensinya bagus ya. Cuman kadang memang kita itu masih berada di zona nyaman. Kita nggak mau ribet dengan pembelajaran, jadi kita harus ceramah. Jadi sekarang ini memang harusnya kita itu pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik dan biar pembelajaran menyenangkan. Dan pastinya nanti kalau sudah pembelajaran menyenangkan, anak-anak lebih mengena dan lebih senang gitu pokoknya. Oke, terima kasih Bu Yang. Saya tunggu waktunya. Nanti kalau memang sudah siap, Bu Yang bisa call saya ya. Iya, siap Bu. Pokoknya saya kalau mau mulai pembelajaran, saya memberitahu Bu Ainul, nanti Bu Ainul bisa melihat bagaimana saya gitu loh. Jadi bisa memberikan masukan kepada saya. Kira-kira kapan itu harinya Bu? Ya besok Bu. Mulai besok sudah. Saya siap untuk melihat dan mendukung. Besok Bu Ainul kan waktunya olahraga, jadi Bu Ainul bisa tempat saya, melihat saya bagaimana. Oke, siap. Mantap Bu Yang. Oke, terima kasih. Hari ini kita karena ini kayaknya jamnya sudah habis nih Bu Yang. Kayaknya kita harus masuk ke kelas-kelas. Terima kasih ya Bu Yang. Monggo kita ke kelas Bu Yang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan semua apa belum? Kalau mau berangkat sekolah harus sarapan supaya tidak sakit perut. Nah, sebelum kita beranjak, kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa menyiapkan Kenzo sekarang tidak ada, diwakili sama Sultan. Ayo, harusnya Pak Nan berdoa. Persiapan. Berdoa. Bismillah.
pengulangan berbentuk panjang, pengulangan berbentuk panjang itu sudah bisa apa belum? Sudah, alhamdulillah. Di rumah sudah belajar? Sudah. Kita belajar tentang bangun data. Bangun data itu ada bermacam-macam. Kalau di dalam kelas ini yang berbentuk lingkaran apa? Coba dilihat di kelas ini yang berbentuk lingkaran apa? Sampah. Jam. Yang berbentuk lingkaran. Apa? Oh, ini logonya PGRI ini. Ya. Terus yang berbentuk segi empat di dalam kelas ini dulu. Kaca. Pinter. Lagi. Apa? Presiden. Nomor. Banyak ya. Gambar rumah. Nah, yang berbentuk segitiga di sini apa? Pohon, makan. Pohon. Mana pohon? Ya, yang ada di dalam kelas. Nah, supaya anak-anak melihat di luar, tidak melihat dari dalam kelas. Bagaimana kalau kita sekarang keluar? Tapi sebelum keluar, anak-anak ibu buat kelompok dulu. Jadi Bu Guru membaginya ada kelompok segitiga, ada kelompok segi empat, ada kelompok lingkaran. Ya, jadi nanti sama Bu Guru dibagi. Sultan kelompok segitiga. Ingat-ingat ya. Rafa kelompok segi empat. Alfa lingkaran. Abdi segitiga. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan
pasti bisa. Nah, setelah kalian dari luar kelas, tadi sudah mencatat benda-benda yang berbentuk segitiga, segi empat di darat. Dibaca di depannya teman-temannya. Benda-benda yang berbentuk segitiga apa saja? Atap, papan nama, papan tulis. Nah itu dari kelompoknya Suta ini. Sekarang dari kelompok segi empat. Nah, sama bukunya diulangi lagi ya. Punyanya Andra yang lingkaran itu roda sepeda, gelas aqua. Terus yang segi empat, bendera dan jendela. Yang segitiga, pohon dan atap sekolah. Itu punyanya kelompok segi empat. Ini sekarang kelompok lingkaran. Fatur, suaranya yang keras yang berbentuk lingkaran apa saja? Ayo yang berbentuk lingkaran apa saja, Fatur? Terus kalau lingkaran ini sisinya ada berapa? Lingkaran ini sisinya ada berapa? Ada satu cuma. Satu. Sekarang kita belajar menempel kertas origami. Alatnya menggunakan kertas origami, gunting, gilir. Sama Bu Guru kemarin sudah disuruh membawa gunting sama lem. Siapa yang membawa gunting sama lem? Sekarang boleh keluarkan gunting Dan sama ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu berani. Mulai tadi, mulai dari awal kita sudah belajar bangun data. Segi 3, segi 4, kenalan, kita sudah mencari keluar bahan-bahannya yang berbentuk tinggi budaya itu apa saja. Kalian sudah mempraktekkan melipat dan menggunting. Nah, sekarang Bu Guru pengen tahu hasil kalian seperti apa. Bu Guru tunjuk mulai dari. Nah, sekarang Bu Guru pengen tahu punyanya Sultan. Mana punya Sultan? Diangkat. Nah, bagus sekali. Rumah ada pagar-pagarnya. Sekarang punyanya Rafa. Punyanya Rafa. Bagus sekali. Alfa. Waduh, mataharinya sangat besar. Bagus semua, bagus. Terus punyanya Ardi. Punyanya Ardi, rumahnya warna pink. Lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa. Setelah kalian belajar tadi mulai dari awal sampai sekarang, bagaimana perasaan kalian, senang apa tidak? Wajahnya orang kalian senang seperti apa? Digambar di sini, nanti setelah selesai digambar di sini, digambar di papan tulis. Bu Guru pengen tahu. Semua keluarga. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku bisa.